Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Waalaikumsalam, selamat pagi Sus. Perkenalkan, saya Perawat Tiara. Apa benar ini dengan Ibu Cika, selaku orang tua dari Nyonya A? Iya Sus, benar. Boleh saya duduk di sini Bu? Iya Sus, silakan. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik Sus. Alhamdulillah kalau begitu ya Bu. Begini Ibu, saya di sini selaku perawat yang bertugas mengobservasi keadaan Nyonya A. Ingin menyampaikan informasi terkait dengan penyakit dan kondisi anak Ibu saat ini. Sebelumnya, apa Ibu ingin ditemani oleh salah satu anggota keluarga lagi? Ada anak saya di depan Sus, boleh minta tolong dipanggilkan? Tunggu sebentar Bu, saya panggilkan. Baik, silakan. Ini benar dengan anaknya Ibu Cika ya? Iya Sus, benar. Baik, boleh ikut saya dulu? Boleh. Baik, Ibu, Adek, maksud kedatangan saya kemari adalah ingin membicarakan terkait kondisi Nyonya A saat ini. Sebelumnya, saya ingin bertanya, apa yang Ibu dan Adek ketahui tentang kondisi Nyonya A sekarang? Yang saya tahu anak saya sering pusing sambil memegangi kepalanya. Dia juga sering mengeluh kelelahan dan juga kadang sesak nafas. Begitu ya, Bu? Lalu ketika anak Ibu mengeluh, tindakan apa yang dilakukan keluarga untuk mengatasi keluhan tersebut? Saya hanya nyuruh minum obat, lalu saya suruh buat istirahat Sus. Dengan pemberian obat tersebut, apakah keluhan yang anak Ibu rasakan berkurang? Tidak begitu sih Sus. Baik Ibu, kalau begitu, saya akan menyampaikan kondisi anak Ibu yang mengarah pada sesuatu hal yang serius. Apakah Ibu dan Adik ingin mengetahui lebih lanjut? Iya Sus, saya ingin mengetahui kondisi anak saya. Baik, untuk menjelaskan terkait kondisi anak Ibu, saya membutuhkan waktu selama kurang lebih 20 menit. Apakah Ibu dan Adik bersedia? Iya, Bersedia. silakan. Sebelumnya, keadaan yang seperti apa yang Ibu dan Adik takutkan pada Nyonya saat ini? Saya takut itu Sus, kakak saya tidak bisa sembuh Sus. Kalau dari Ibu bagaimana? Sama Sus, saya juga takut penyakit anak saya tidak bisa disembuhkan. Saya juga takut nyawa anak saya bakalan terancam. Baiklah Ibu Adik, maafkan saya harus menyampaikan mengenai hal ini. Saya khawatir berita ini tidak baik. Berdasarkan pemeriksaan dan perawatan maupun terapi, kurang lebih 1 bulan ini sudah kami lakukan semaksimal mungkin kepada anak Ibu. Dan hari ini pada saat kami ingin memberikan perawatan kembali kepada anak Ibu, namun yang kuasa berkata lain dan lebih sayang dengan anak Ibu. Sehingga tepat pada hari ini dokter mendapatkan hasil bahwa anak Ibu sudah meninggal dunia. Maafkan saja perasaan Ibu dan Adik atas hal yang baru saya sampaikan. Ini coba Ibu minum terlebih dulu supaya lebih tenang. Saya minum ya Sus. Tapi ini merupakan kenyataan yang harus Ibu dan Adik ketahui. Saya turut berduka cita atas kepergiannya anak Ibu. Nak, kakakmu. Sabar ya. Terima kasih ya Sus. Nak, kakakmu. Sabar ya, Ma. Ini Dek, minumnya. Iya Sus. Silakan Ibu bisa meluapkan kesedihan yang Ibu rasakan. Tetapi ingat ya Bu, kesedihan itu tidak boleh berlarut-larut. Mungkin sekarang Ibu masih menolak hal ini terjadi. Ibu pasti tidak percaya kematian menghampiri anak Ibu secepat ini. Mungkin dalam hati Ibu saat ini menyimpan sedikit amarah dengan menyalahkan diri sendiri, orang lain, dan Tuhan atas kejadian yang menimpa Ibu. Andaikan saya mengetahui
mengetahui terkait kondisi anak saya terlebih dahulu. Pasti hal ini tidak akan terjadi. Setelah kejadian ini, mungkin ibu akan merasakan luka yang lebih dalam, seperti kehilangan motivasi, nafsu makan berkurang, hingga enggan untuk bersosialisasi dengan orang lain. Namun Bu, itu semua merupakan hal yang wajar di saat kita sedang berduka. Dan tahu ibu pasti bisa menerima ini semua dengan ikhlas. Iya sus, terima kasih sudah menenangkan ibu. Sama-sama Bu. Anak ibu orangnya baik semasa hidupnya. Dia orang yang selalu ceria dan selalu tersenyum. Dia tidak pernah mau melihatkan kesedihannya di depan orang lain. Anak ibu orangnya sangat kuat. Dia juga ingin ibu dan keluarga ibu yang ditinggalkan kuat dan tabah. Sepertinya ibu bisa menyampaikan perasaan ibu kepada saya saat ini. Saya sangat sedih dan terpukul dengan kehilangannya. Dia anaknya sangat baik, sangat perhatian sama saya. Saya sedih karena tidak bisa berbuat apa-apa terhadap dia. Sekarang tugas ibu dan keluarga hanya bisa melapangkan dada dan mendoakan yang terbaik untuk anak ibu agar dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Yesus sudah menenangkan saya. Ibu dan adik, apakah mau menemui Nyonya A terlebih dahulu sebelum dilakukan perawatan dan persiapan pemakaman secepatnya? Ibu harus tetap sabar, ikhlas, karena ini adalah jalan yang terbaik yang Allah berikan kepada ibu dan anak ibu sudah tenang di sisinya. Ibu harus tegar menghadapinya karena sepertinya anak ibu juga ingin tetap kuat dan tabah menghadapinya. Ya, mama saya aja sus yang menemui kakak saya. Baik sus, saya ingin menemui dan menemani putri saya terlebih dahulu untuk yang terakhir kalinya. Baik Bu, mari saya antar. Iya sus. Baik Ibu, sebelumnya apakah ada yang perlu saya lakukan untuk menyiapkan pemakaman anak Ibu? Apakah perlu saya panggilkan penyelenggara jenazah, Bu? Iya sus, saya mau nanti anak saya dirawat di ruang jenazah terlebih dahulu. Nanti saya juga akan menghubungi keluarga saya untuk penyelenggaraan jenazah di rumah. Baik Bu, mari kita masuk. Iya sus. Baik Ibu, setelah Ibu melihat jenazah anak Ibu, nanti sembari saya mempersiapkan terlebih dahulu untuk perawatan jenazah anak Ibu. Untuk waktu perawatan dibutuhkan kurang lebih 1 jam ya Bu. Saya pamit dulu, nanti jika perlu saya lagi, Ibu bisa panggil saya di North Station. Terima kasih banyak ya sus. Iya, saya izin pamit dulu. Iya.